dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Baik dulur, sahabat budaya, seperti yang Cik Rasir omong ke tadi di jam 9 di terakhir acara kita di Sriwijaya pagi, kita akan masuk acara obrolan komunitas. Yang hari ini kita ada kedatangan tamu-tamu istimewa yang cantik-cantik jelito dan juga yang ganteng-ganteng. Beliau-beliau ini adalah finalis dan juga ex finalis itu ya. Yang lebih lengkapnya kita langsung kenal ya. Mungkin dipersilakan dari siapa dulu? Dari Natasha atau dari kayaknya Natasha dulu kayaknya. Silakan Natasha. Ya, sebelumnya halo Cek, terima kasih sudah diundang kembali di Pro 4 RRI. Karena kemarin sudah diundang ya Cek ya. Jangan bosan-bosan pokoknya. Jangan bosan-bosan ya Cek. Halo semuanya yang sedang menonton live on Pro 4 RRI. Perkenalkan, nama saya Natasha Almaida. Saya merupakan runner up 2 Putri Budaya Indonesia 2024 dan juga sebelum ke nasional, Cek, Natasha ini pergi ke pageant yang pertama adalah Putra Putri Nusantara. Alhamdulillah pada saat di Putra Putri Nusantara, Natasha diberi amanah sama regional director untuk menjadi winner, lalu dikirimlah di Putra Putri Budaya Indonesia mewakili Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya sebelah kanan dari Natasha, yang ganteng. Oke, baik. Selamat pagi, Cek. Pagi, besar suara Natasha. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Saputra, biasa dipanggil Alam. Saat ini saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan, dan saya juga merupakan runner up 2 dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan dan Best Formalwear Putra Budaya Indonesia 2023. Oke. Boleh dipanggil Cik Alam berarti ya? Boleh. Oke, siap. Oke, the next narasumber kita yang imut-imut. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Maharani Faiza. Saya merupakan finalis Putra Putri Nusantara. Mungkin agak dideketin dikit itunya. Oke, siap. Kalau secara Natasha menggegar. Kalau Alia kan imut-imut masih ya Natasha ya? Masih kecil-kecil ya Kak ya. Iya. Baik dulu Sobat Belayo, telah kita terdengar kayak perkenalan mereka ini. Mereka ini adalah salah satu putra dan putri dari apa Cek? Nusantara ya? Putra Putri Nusantara. Kalau Cek Natasha sudah ke Indonesia ke nasional juga, Cek Alam juga sudah ya. Kalau Cek Alia ini baru finalis ya. Baik dulur, kita kaget bisa dulur pacak melok di YouTube kita di Pro 4 atau juga kaget boleh bergabung nak bertanya-tanya dengan Cek Natasha, Cek Alam juga ataupun juga Cek Alia. Tapi di season keduanya Cek Natasha. Baik, di awal-awal ini mungkin langsung bayar ya ke tiga narasumber kita. Kira-kira bisa diceritakan tidak pengalaman pertama ngapo sih pacak tertarik melo event ini? Ketika itu dari siapa dulu? Dari Natasha atau dari Alam juga boleh? Dari Natasha. Kalau Natasha dulu Kak, pengalaman pertama kali ikut Putra Putri Nusantara ini karena dikirim brosur oleh kakak tingkat. Dulu sebelumnya Natasha ikut duta bahasa kan, Cek. Waktu di SMA itu ya? Iya, waktu di kuliah pertama kali. Waktu pertama kali tuh dikirim brosur duta bahasa, lalu ada kakak tingkat lagi dari duta bahasa dikirim untuk ikut Putra Putri Nusantara. Awalnya Putra Putri Nusantara ini apa kan kayak kita, apalagi awalnya Natasha ini dulu Cek mungkin Cek sudah tahu wanita perkasa, pencak silat ya Cek ya. Oh iya. Silat ya? Iya, silat. Jadi pada saat ikut Putra Putri Nusantara ini dilihat temen, kayaknya berubah nih Natasha ikut Putra Putri Nusantara kan. Nah, mulai dari situ Natasha mengambil pengalaman bahwa
pada saat ikut Putra Putri Nusantara berkumpul sama teman-teman baik dari berbagai kabupaten, ada dari Banyuasin, dari berbagai ras, agama. Jadi kami dikumpulkan di Putra Putri Nusantara dulu di angkatan Natasha, mungkin juga sampai sekarang di tahun 2026 kami tuh dibagi kategori, Cek. Ada yang kategori remaja dan juga dewasa. Jadi di situ meskipun kita ikut kategori dewasa tapi kita suka kumpul-kumpul sama adik-adiknya remaja kayak gitu. Oh iya. Nah itu pengalaman yang Natasha senang dari ikut Putra Putri Nusantara. Terus pengalaman selanjutnya mungkin yang membuat Natasha tertarik, banyak explore dari Putra Putri Nusantara yang menjadikan kita seperti sekarang, kayak gitu. Oke, lanjut di mungkin Cek Alam ada pengalaman gitu. Baik, Cek, kalau pengalaman Alam pribadi itu tuh lebih ke arah pertama kali ikut PPN ini tahunya dari Instagram, Cek. Oh, dan medsos dari media sosial. Itu waktu itu Cek Alam lagi masih kuliah kah atau cak mana? Pas itu baru sudah lulus sekolah, Cek. Sekolah SMA. SMK. Oh, iya. Berarti lah lamunnya berarti. Benar. Iya, terus Lihat di sosial media, terus sebenarnya tuh di saat itu, Cek, pengen ikut tapi takutnya itu takut sama diri sendiri. Karena diri sendiri kan ngerasa apa aku pantas atau aku layak, tapi demi untuk mengharumkan nama Kota Palembang itu sendiri dan juga pengen berani tampil untuk menjadi seorang motivator buat semua masyarakat, semua kalangan remaja yang akan takut dihina ataupun dibully. Maka dari itu Alam sendiri memberanikan diri untuk ikut ajang Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini, dan alhamdulillahnya itu di saat pengumuman top 3 nama Alam disebut dan dipanggil untuk berhasil meraih juara ketiga dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Namun setelah itu juga belum habis di situ, Cek. Ada juga kegiatan ajang nasionalnya, yaitu langsung berangkat ke Putra Putri Budaya Indonesia, dan di situ banyak sekali pengalaman yang luar biasa mengenal budaya, pariwisata, serta objek-objek lainnya dari berbagai macam provinsi yang lainnya. Gitu sih, Cek. itu Cek Natasha dan Cek Alam, Ya, Cek. misalkan kita menang dari tingkat Sumatera Selatan ya, apa secara otomatis kayak gitu diikutkan ke nasional atau dipilih lagi Cek Natasha? Kalau kami itu, Cek, di situ kan di Putra Putri Nusantara kan nanti ada top 6, Cek. Ada top 6. Lalu yang top 6 itu akan dikirim ke nasional. Nah, pada saat dikirim ke nasional tuh ada beberapa agensinya, Cek. Ada yang ikut Putra Putri Budaya Indonesia seperti Natasha dan Kak Alam, ada ikut Putra Putri Pendidikan, ada yang ikut Putra Putri Ekowisata. Jadi banyak cabangnya, Cek. Cabang-cabangnya Iya. ya. Oke, siap. Oke, Cek Alia. Kalau Cek Alia yang pertanyaan pertama tadi, kira-kira apa yang membuat Alia tertarik untuk mengikuti event ini, Cek Alia? Karena Alia pengen mengembangkan minat dan bakat Alia dalam bidang apapun itu, dan Alia merasa kayak mungkin ini cocok nih buat Alia gitu. Alia dari tahu info ini dari mana event ini? Dari Kak Natasha. Natasha. Adik tingkat. Oh, Cak itu. Oh, jadi bagus Natasha minta info-info tentang adik tingkat ya. Adik tingkat udah sekolahan ya dulunya. Adik tingkat adik ini keluarga sebetulnya, Cek. Nah, jadi katanya dulu kan mau ikut Putra Putri Nusantara. Berhubung kemarin nggak lanjut, jadi Natasha kirim lagi, coba ikut lagi kesempatan yang kedua kan. Alhamdulillah terpilih menjadi finalis ya. Oh, jadi di info ke dengan sana dulur. Kalau yang tertarik dak melek ini ya. Betul. Oh, ya, siap benar. Kemudian mungkin kedua dulu ya mungkin kayak nyusul Alia ya. cerita perjalanan awal hingga apa ya? Pengalaman pertama meloi ini Cek Natasha, Cek Alam. Ya. Meloi lomba Putra Putri Nusantara ini. Dulu awalnya tuh, Cek, pengalaman dari Putra Putri Nusantara ini kan, ini awalnya anak-anak Putra Putri Nusantara ini cantik-cantik bener, Cek. Dari baju, dari apa kita nih tadi, kita nih tidak tahu sama sekali. Apalagi kita nih berhijab kan, Cek, ngelawan, kayaknya cantiknya rambutnya diurai-urai, bajunya gimana. Kayaknya gimana ya, biar kita nih sama kayak mereka kan, itu yang membuat Natasha kayak pokoknya kalau orang bisa kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan. Nah terus Natasha lihat juga dari pengalaman pada saat mungkin di budaya ya, Cek, ya, di ikut Putra Putri Budaya Indonesia kemarin dikirim di Sulawesi Tengah, Cek, di Palu. Nah jadi Natasha sama ada perwakilan juga dari Putra Putri Nusantara dikirim ke Palu. Itu kami naik pesawat 2,5 jam. Habis itu kami dari Palu ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Palu.
Jadi yang tadinya berangkat berdua sama pasangan, terus tiba-tiba kita menjadi juara sama pasangan Natasha, itu sih yang pengalaman yang berharga bagi Natasha. Sama-sama sekarang bisa menjadi Natasha yang sekarang, bisa menggunakan SAS Putra Putri Budaya Indonesia, itu yang pengalaman yang bangga bagi diri Natasha, Cek. Dari yang biasanya mencak silat, dari pencak silat jadi berubah jadi kalem, kata kita kan, Cek. Iya, lenggak-lenggok. Yang tadinya jalan gagah, kata kita kan, Cek. Gagah cak lanang deh. Iya, cak lanang awalnya kan. Yo. Kalau Cak Alam ada pengalaman itu, Cak Alam yang menarik, Cak Alam? Kalau pengalaman itu tuh banyak, Cek, sebenarnya, Cek. Cuman lebih ke arah Cek nih, sebelum ikut Putra Putri Nusantara ini nih, banyak omongan wong yang bikin ngerasa bimbang dan ragu, Cek. Itu yang bikin pengalaman Alam tuh ngerasa takut untuk maju, karena di sini ini kan hampir rata-rata pageant itu memandang dari 3B, brand, beauty, behavior. Nah dari situ sebenarnya Alam tuh takut di situ, Cek. Namun Alam balik lagi meyakin ke diri Alam bahwasannya tidak segala wong itu tuh bisa dan tidak segala wong itu mampu. Maka dari itu Alam pengen jadi seorang yang memotivasi anak-anak lain bahwasannya anak yang lebih dari berat badan ataupun anak disabilitas pun mampu untuk berkarya, bukan cuma anak-anak yang sehat dan yang sempurna baik, Cek, itu. Kalau Cik Alia dari awal tes ini sampai ke tahap ini kan baru finalis ya ini? Iya, benar. Lah sudah masuk karantina belum? Belum. Nah, dari rentan waktu yang ini Cik Alia mungkin ada pengalaman yang menarik untuk diceritakan dengan dulur-dulur kita yang mungkin baru tertarik atau tahu, ternyata ada pemilihan Putri Nusantara Cak ini. Mungkin bisa diceritakan Cik Alia? Kurang lebih Alia sama kayak Kak Alam sih. Alia sebelumnya kayak nggak yakin sama diri Alia takut untuk maju. Tapi setelah Alia pikir-pikir lagi dan kayak Alia meyakinkan diri Alia kalau Alia bisa, jadi Alia berani untuk mulai. Oke, selanjutnya kalau Alia, tantangan terbesar untuk meloi lomba ini apa, Alia? Insecure. Semua. Pendek macam insecure itu. Kalau Natasha? Tantangannya mungkin yang kayak itu, Cek, banyak orang yang meremehkan kita bahwa kayaknya kamu nih nggak mungkin ikut Putra Putri Nusantara, apalagi awalnya kamu kan basicnya bukan dari dunia perpejenan, bukan dari itu kalau dulu kalau kan cantik kan mungkin. Iya, makanya nggak mungkin kan kalau mengata lagi kan sekarang. Kalau dulu mungkin Cek itu ada banyak ngomong Cek itu. Apalagi kalau sekarang ini mungkin tantangannya kalau lebih ke pendidikan waktu, Cek. Nah, masalah waktu, jadi kita harus bisa pintar-pintar memanage waktu, apalagi Natasha juga harus membagikan waktu antara bekerja, kuliah, sama juga ikut Putra Putri Nusantara ini, jadi harus balance antara mereka bertiga, seperti itu, Cek. Kalau Cik Alam gimana, Cik Alam? Kalau Alam sendiri sih, Cek, lebih ke sama Natasha, Cek, itu sama Natasha sama juga sama Alia, insecure itu utamanya. Terus juga dari omongan orang terdekat yang lebih tepatnya, Cek, ada bakal bisa, ada bakal pacak, sudahlah, udah saya ikut, ngabisi tenaga, biaya, dan lain-lain, tapi dengan kepenuhan hati pengen menjadi seseorang yang berani tampil utamanya, Cek. Maka dari itu untuk ikut ajang Putra Putri Nusantara dan alhamdulillah dapat juara 3 tadi. Tapi aku rasa Cek benar mau Cek, menurut Cek Natasha biasanya Cek wong yang berani melu Cek ini memang wongnya punya itu deh, Cek, kepedean, Cek. Betul, Cek. Betul. Mau orang bilang apa terserah. Iya, gas aja. Ikut-ikut. Pasti wongnya pede pasti, Cek. Betul, Cek, itu. Oke, Cek, lanjut ya. Ini ke lebih spesifik ke Natasha ya, atau juga Cek Alam ini terus ya. Terus setelah terpilih jadi Sumsel dulu ya, Sumsel ini apa sih yang jadi tanggung jawab dari Cek Natasha yang katakanlah bukan Aurora kasih agak kelanangan ya, Cek dulu, Cek. Betul, Cek. Sekarang jadi terpilih jadi Putra Putri Nusantara. Apa Cek yang membebani Cek Natasha? Aku harus berubah, harus Cek ini. Kira-kira apa, Cek? Kalau Natasha mungkin kalau dibilang tanggung jawab, Cek, adalah tanggung jawab kita pada saat ikut di nasional. Karena pada saat dulu dikirim di nasional kan kita kan Natasha ikut Putra Putri Budaya Indonesia. Jadi bagaimana caranya advokasi kita bisa dijalankan, terus bagaimana caranya kita harus tetap bisa mengedukasi. Dan sebelumnya kan advokasi Natasha kan berfokus di media sosial, Cek. Alhamdulillah di media sosial Natasha sudah berjalan, baik dari edukasi, Natasha suka ke SMA
SMA atau SMP memberikan materi seperti table manner atau public speaking kayak gitu kan. Terus juga edukasi mengenai budaya. Mungkin teman-teman mungkin bisa dilihat IG Natasha 06, di situ fokus di bidang budaya dan juga pariwisata, dan juga tanggung jawab kita bagaimana caranya agar lahirlah putra-putri Nusantara yang lebih baik lagi daripada kita sebelumnya. Seperti itu, Cek. Kalau Cek Alam gimana Cek Alam? Kalau bagi Alam sendiri Cek lebih ke arah tanggung jawabnya tuh Cek berat, karena kan sudah memikul tanggung jawab sebagai putra putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2023 kemarin tuh. Beratnya itu tuh bukan untuk nama dewek, bukan untuk nama kota, tapi untuk nama provinsi, untuk maju ke tahap Indonesia. Cak mana caranya kita tentang memperkenalkan budaya kita, mengenal ke pariwisata kita sama provinsi-provinsi lain. Itu sih menurut Alam yang berat Cek. Terus juga kita kan di sini nih membawa nama baik provinsi Cek. Cak mana caranya kita harus mempromosikan pariwisata dan budaya kita biar provinsi-provinsi lain tuh tertarik dan minat untuk ke provinsi kita Sumatera Selatan ini. Itu berarti kita harus banyak eksplor itu informasi-informasi budaya gitu Cek. Angga wong nanyo cak mana tahu aku. Putar-putar sama. Iya. Kalau Cek Alia, kira-kira Cek Alia untuk persiapan untuk ngikutin lomba sebagai penulis ini apa dia persiapan Cek Natasha? Cek Alia, sorry. Kurang lebih mungkin ke diri sendiri ya Kak ya. Jadi kayak nyiapin diri untuk berani maju, untuk berani tampil, terus menyiapkan keperluan buat karantina nanti dan yang lain-lain lah. Jadi sudah belajar Cek sama Natasha public speaking gimana, masalah baju. Jadi kan sudah tanya-tanya Kak kira-kira bajunya bagus yang mana, itu persiapannya ya Mbak ya, banyak. Terutama public speakingnya kali Cek Natasha ya. Ini sudah dilatih, sudah pinter ini. Jadi Mbak itu Cek apa namanya Cek? Teratur Cek Iya betul. Wah gurunya pula. Jadi Cek anak-anak itu nih Cek Natasha ya. Iya. Jadi anak gemblengannya ya. Jadi adik-adikan. Oke, untuk selanjutnya mungkin balik ke Natasha lagi nih ya. Kan sekarang sudah terpilih tidak cuma tingkat provinsi tapi juga nasional Cek ya. Kira-kira Cek dari yang kira-kira dalam bentuk materi baru ya. Nah, untuk menjadi aksi nyata kira-kira di Cak mana Cek dalam bentuknya yang tadi program oleh Cek Natasha dan Cek Alam. Ya, alhamdulillah kalau Natasha sesuai advokasi tadi kan Cek, sosial media Natasha aktif advokasi di sana. Terus Natasha ini berfokus di bidang edukasi Cek. Jadi Natasha tuh suka diundang dari berbagai pager untuk mengisi materi seperti materi table manner. Jadi nanti di sana Natasha kemarin sempat mengajar materi dari bujang gadis pageant lain dan juga mengajar tentang public speaking. Jadi itu yang bisa kita turunkan sama adik-adik kita yang baru ikut seperti Alia kan, seperti finalis. Jadi kita bagaimana caranya itu bisa kita sharing, bisa kita berbagi bersama adik-adik yang baru ikut. Terus program kerja Natasha juga kemarin sempat ikut ini Cek, apa namanya, Festival Sriwijaya. Di situ kami disuruh Bang Ade, regional director kami, untuk tradisional kostum. Jadi Natasha kemarin sempat pakai kostum Ampera. Jadi mungkin Cek sudah tahu kan Cek. Iya, pernah lihat ya. Iya, tradisional kostum di Natasha lupa di arah mana, tapi jadi kita tuh memperkenalkan ada Dewi Siwa, ada Ampera, ada Iwak Bilido. Jadi itu Cek. Kalau Cek Alam? Kalau program kerja dan advokasi Alam kemarin itu tuh lebih ke permainan anak Cek. Ke permainan anak. Permainan anak. Jadi kemarin itu tuh edukasi untuk anak-anak berarti ya. Iya benar. Jadi kan hampir kita lihat sekarang ini anak-anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing Cek. Nah benarnya itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan permainan anak itu salah satunya Cak kelereng, Cak apa namanya itu Cek, dan lain-lainnya itu tuh. Jadi kemarin tuh Alam Lestari sama kolaborasi sama Kampung Literasi Cek. Kampung Literasi 26 miliar. Cak mana caranya kita memperkenalkan permainan anak itu sama anak-anak Kampung Literasi tersebut, dan insya Allah kalaupun terlaksana ke depannya lebih panjang lagi, pengen kolaborasi lagi sama organisasi-organisasi lainnya Cek. Bagus. Jadi kira-kira Cek memang berpengaruh di masyarakat ya. Nah, kira-kira Cek bisa tak dirasakan dampak nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan program-program yang dilakukan oleh Cek Natasha dan Cek Alam. Ini maaf Cek Alia ya. Iya. Kita sama-sama dengar ke pengalaman ya. Mungkin Alia Cek ini rupanya, Cek ini rupanya deh. Iya, silakan Cek Natasha.
Kalau pengalaman Natasha, alhamdulillah Cek, kemarin kan ikut Natasha kan post Cek, post tentang edukasi dan juga kemarin ada budaya kayak gitu kan. Terus bukan dari Sumatera Selatan Cek yang komen, malahan yang komen itu dari provinsi lain katanya. Wah ternyata di Sumatera Selatan ini ada tempat edukasi, ada tempat pariwisata lain, ada tempat wisata lain, dan juga mereka bilang wah berarti ini bukan hanya, kan biasanya orang berpikir bahwa di Palembang ini hanya tempat itu aja kan, destinasi wisata. Ada mungkin iya, apalagi Cek ada di dekat Ampera itu ada tempat, di samping Ampera ada kayak rumah-rumah limas. Jadi kan di situ kan bisa langsung di depan ada sungai Musinya, ada tempat makan-makannya. Nah jadi Natasha kemarin positif, wah ternyata banyak ya Kak, kata bilang kan. Terus juga banyak juga adik-adik yang Natasha kasih edukasi tentang public speaking dan juga table manner. Kemarin ketemu pada saat grand final, katanya oh ini Kak Natasha katanya, nah coba kata kakak ini terapin table manner langsung kan ya. Jadi pada saat table manner mereka fokus kan kayak gitu di bidang, mungkin kalau edukasi pihak kampus Cek yang suka ngajak Natasha kan untuk berkolaborasi antara pihak kampus itu Cek yang kalau sekolah SMA kayak itu Natasha? Kalau SMA kemarin Natasha diundang menjadi pemateri Cek. Pemateri. Iya, jadi pemateri di SMA 11 SMA 22. SMA 22 sama SMA 13 kemarin Cek. Jadi pemateri. Kira 11 SMA aku tuh Cek. Oh, SMA 11 di Pak Jo ya Cek. Ya kalau Cek Alam ada dah Cek Alam ada hambatan dalam apa mensosialisasikan program-program gitu yang Cak Natasha tadi bilang. Mungkin dari lebih si Alamnya ngajak anak-anaknya Cek. Bahwasanya kan anak-anak ini perlu dioloi kalau bahasa kita. Benar. Kan. Perlu dioloi. Karena Cek Alam khusus untuk anak-anak ya. Iya benar. Perlu dioloi. Cara ngoloinya ya paling ayo dek kita main ini, kakek yang menang dapat duit, dapat hadiah gitu kan. Lebih ke sana sih. Hadiahnya Iya itu. Hambatan terbesar itu tuh mungkin untuk mengajak mereka tuh untuk main, ngelepas gadget mereka, untuk main bersama-sama dan kumpul bersama itu sih. Lebih beratnya untuk di situ. Kalau Cek Natasha hambatannya apa Cek Natasha? Kalau hambatannya yang pertama mungkin sosial media ya Cek ya, karena banyak sosial media ini orang kan range umurnya bukan hanya kita aja, bukan hanya anak-anak muda, karena juga ada ibu-ibu kan yang kadang mungkin dilihatnya pakaian kita apa gimana kan, tapi Natasha di sini fokusnya mungkin terserah orang mau bilang apa, yang pasti kita harus tetap berfokus di bidang edukasi terus, meskipun nanti katanya ini kayaknya kontennya biasa-biasa aja, tapi memang ini bukan hanya untuk orang Sumatera Selatan aja, tapi untuk semua provinsi kayak itu Cek. Benar-benar Cek benar. Oke, kalau Cek Alia walaupun Cik Alia baru finalis tak apa-apa Cik Alia. Kira-kira Cik Alia, menurut Cik Alia sih kira-kira macam mana sih kenal kebudayaan ini untuk generasi muda? Kalau untuk Alia ya, Alia pengennya mengenalkan melalui program Alia yaitu namanya LIA, Lestari Budaya. Jadi itu tuh berfokus sama kayak Kak Natasha, berfokus di bidang sosial media. Nanti bisa dipantengin aja di IG Alia. Dan itu tuh kayak ya Alia mempromosikan di Palembang tuh ada apa, ada kegiatan apa aja dan gimana gitu. Oke. Jadi menurut Alia seberapa penting sih media sosial untuk mensosialisasikan program Alia tadi? Itu sangat penting sih. Karena media sosial tuh kan sekarang tuh hal yang sangat lumrah ya, semua anak sekarang udah punya kan, dan itu bisa dibilang sebagai social brand, personal branding kan, dan itu sangat penting banget. Oke, kalau beralih ke Natasha ya, Natasha benar Cik Alam ya, kira-kira Cik Natasha kalau strategi konten budaya yang menarik bagi menurut Cik Alia Cik Natasha dengan Cik Alam pribadi nih ya, kira-kira untuk strategi konten budaya yang menarik itu seperti apa sih sebenarnya? Strategi budaya Natasha di sini wisata Teh. Nah jadi wisata itu Natasha itu biasanya kadang kalau Natasha datang di tempat kayak makan kemarin ya Cek, nah Natasha post di situ kan, jadi mungkin kita tuh banyak orang-orang yang mungkin turis ya Cek, apalagi banyak orang, kemarin ada juga teman Natasha dari luar negeri datang ke Palembang kan, dia tanya katanya apa destinasi wisata, jadi Natasha ajaklah kemarin, apalagi di ini Cek, di Masjid Cengho yang destinasinya kayak masjid ada percampuran Tionghoa, nah itu Natasha ajak kemarin di situ, terus Natasha kenalin juga ada tempat, ada yang ini Cak yang di depan Masjid Agung, nah yang ada pancuran itu, nah itu destinasi baru kita kan Cak, iya. Apalagi malam-malam Cak. Apalagi malam-malam lampunya hidup, airnya bagus, nah itu Natasha ajak ke situ kemarin. Jadi bagaimana caranya kita ini bukan hanya sekedar
mengenalkan, tapi bagaimana caranya kita bisa mempelajari dan juga bisa memberikan informasi kepada orang ataupun turis-turis asing yang akan datang di Kota Palembang. Jadi mereka itu bukan hanya datang tapi juga belajar, Cek, seperti itu. Kalau Cek itu Cek Alam gimana Cek Alam untuk strategi? Untuk strateginya itu balik lagi, Cek, karena program Alam kemarin adalah permainan anak, strateginya itu tuh lebih ke anak-anaknya itu. Kita harus mencari anak-anak yang benar-benar mempunyai jiwa keberanian, kedisiplinan, karena anak-anak itu kan banyak tipikal, Cek. Ada tipikal anak-anak yang introvert. Nah, cara kita ngerangkul mereka itu juga harus ada strateginya. Karena anak-anak introvert itu tuh susah untuk diajak komunikasi. Susah juga diajak bergabung, berkumpul rame-rame karena dia ngerasa insecure dengan diri dia dewe. Nah, itu sih, Cek, salah satu strategi yang menurut Alam tuh masih susah dan mempelajari strategi tersebut, Cek. Iya. Berarti harus banyak eksplor dalam eksplor, segi benar. apa namanya? Dunia itunya, dunia anak-anaknya ya, Cek ya. Oke. Baik dulu Sobat Budaya, tanpa terasa sudah 30 menit ya dari jam 9 ya. Kita istirahat dulu Cek Natasha, Cek Alia, Cek Alam. Boleh. Kita dengar dulu lagu pilihan Cek Rasa teh, Aida. Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulang. Ayo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulang. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, cak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah.
Baik dulur, kita kembali lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama putra putri Nusantara Sumsel. Ada Natasha, Cek Natasha, ada Cek Alam, juga ada Cek Alia yang imut ya. Baik dulur sahabat budaya yang mungkin nak nimbrung sini nak nanya dengan dulur kita, Cek Natasha atau Cek Alam maupun Cek Alia bisa bergabung ke sini di 0711 351 656 atau juga bisa chat di WA kita di 0897 7884 884. Oke. Baik, dulu Cek Natasha, Cek Alam, kita lanjut Cek Alia ya. Cek Alia senyum manis nih ya. Oke, Cek Alia dulu ya, Cek Alia. Kira-kira Cek Alia bisa diceritakan dengan kita galau-galau di karantina itu kira-kira Cek mau Cek Alia ya? Apakah mungkin ada apa challenge Cek itu Cek Alam ya? Mungkin bisa diceritakan Cek Alia? Challenge itu banyak ya Bang ya. Ada yang sebelum jadi finalis sama sesudah jadi finalis. Nah buat yang sebelum jadi finalis itu tuh jadi kita dikasih challenge itu buat video perkenalan wisata sama kayak bikin poster gitu. Kalau buat yang setelah menjadi finalis itu tuh kita disuruh bikin video advokasi serta video catwalk challenge. Kalau itu, kalau channel saya mungkin cerita pengalaman dulu channel saya, boleh tak Oke, mungkin bisa diceritakan tentang saya mungkin sama tak kira-kira pengalaman saya di karantina zaman dulu ya? Zaman dulu sih, berapa tahun? Baru berapa tahun ya Cek? Iya, cak lamunnya. Oke, silakan channel saya. Kalau Natasha dulu Cek kurang lebih sama kayak Alia. Dulu kami disuruh buat prakarantina dulu Cek sebutnya, prakarantina sebelum ke karantina. Jadi ada tahapan Cek itu ya? Iya, jadi kalau untuk prakarantina ini kami online Cek. Jadi kami disuruh finalis ini disuruh membuat video dari mulai video catwalk. Jadi nanti pilih tempat catwalknya yang bagus di mana kayak gitu kan. Terus dulu disuruh buat video perkenalan wisata apa yang akan kamu kenalkan. Dulu Natasha ambilnya di KI Kamang Iwa. Nah itu kan jadi banyak orang tuh yang ngambilnya cuma di Ampera, di museum. Jadi bahwa kita ini juga ada nih destinasi wisata di KI. Jadi sembari kita mencari olahraga bisa juga makan-makan di situ Cek, kan ada makanan tradisional di situ kan. Terus dan juga sebelumnya Natasha itu juga disuruh buat video advokasi sesuai dengan yang Natasha jalankan dan juga di Putra Putri Budaya. Di sini advokasi Natasha di bidang media sosial kayak itu Cek. Oke, kalau Cek itu Cek Alam pengalaman di karantina ataupun prakarantina dulu Cek mana bisa diceritakan? Kalau pengalaman prakarantina Putra Putri Nusantara itu di zaman alam itu Cek tahun 2023 kami udah kate video catwalk itu udah kate. Kami video advokasi juga udah kate. Cuman kami ada video memperkenalkan diri Cek. Itu sudah langsung ke karantina Samin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai sudah terpilih itu kan untuk Putra Putri Budaya Indonesia baru ada yang namanya video catwalk challenge, ada advokasi, ada bakat gitu Cek. Untuk Alam pribadi menurut Alam itu hal yang sangat luar biasa gitu sih Cek. Kita tantang gitu untuk berpacu ya. Oke, siap. Cek, sekarang ini kan di era digital ini kan serba berdecep informasi dan jadi menurut Cek Natasha, Cek Alam juga Cek Alia boleh bergabung Cek Alia. Tantangan terbesar Cek di era digital ini seperti apa Cek menurut kalian bertiga? Ya, kalau tantangan di era digital sekarang ini kan pasti banyak anak-anak muda ya Cek yang menggunakan sosial media. Jadi bagaimana caranya kita sebagai anak muda ini biasanya kadang yang suka, apalagi sekarang ada AI Cek. Nah, artificial intelligence itu biasanya kadang kalau orang tua pasti udah percaya tentang berita-berita kayak wah kayaknya betul padahal itu AI. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai anak muda yang tahu bahwa wah ini kan sudah ada pembeda antara AI dan juga asli. Jadi kita yang mungkin bisa memberitahu orang-orang sekitar kita mengenai media sosial bahwa di sini media sosial ini ada yang perlu diikuti, ada yang tidak, ada yang positif, ada yang juga negatif. Jadi bagaimana caranya kami sebagai seorang duta harus bisa menginspirasi, harus bisa memberikan edukasi dan juga harus bisa bermanfaat bagi semua orang seperti itu Cek. Cek Alam bisa menambah ke Cek Alam? Kalau Alam pribadi Cek lebih ke arah untuk menahan diri Cek. Menahan diri untuk tidak berkata negatif. Karena dampak dari media sosial ini media digital ini sangat-sangat menjadi dampak yang merugikan sekali Cek. Dari satu komentar mungkin bisa merugikan banyak orang. Itu sih Cek, lebih ke menjaga lisan kalau Alam pribadi. Kalau Cek Alia gimana Cek Alia? Kalau menurut Alia sendiri ya,
Caranya itu dengan ya bener kata Kak Alam dan Kak Natasha tadi. Ale cuma ingin menambahkan kalau kita harus saling menghargai dan saling kayak meyakinkan aja kayak gitu. Karena kan kalau Cek Natasha atau Cek Alam mungkin lah sudah berpengalaman Cek ya. Jadi ini tidak benar, tidak usah diteruskan. Kalau Cek Alia kan masih muda nih. Mungkin jari-jarinya gatel Cek. Ayo lanjut ke ini terus ke ini. Langsung komen gitu. Langsung ya, komen. Benar Natasha. Oh, berarti kalau Natasha bisa juga nahan diri ya. Iya, Cek. Wah, wajar lagi nanti pilih deh Cek. Takut Cek kalau kita mau aneh-aneh itu kan pasti orang tahu, wah ini Natasha ini kenapa, wah ini kenapa si Kak Alam yang jadi orang tahu sama kita Cek. Jadi harus bisa menjaga image juga Cek di media sosial. Apalagi kan Cak kalian berdua kan pasti sudah banyak influencernya kan, apa namanya pengikut-pengikutnya. Iya. Jadi ketika Cek Natasha salah itu Cek Langsung di komen Cek. Serang Cek. Iyo, lemak polo Cek kalau di itu kaki diturut Cek, padahal enggak benar. Ini kenapa duta nih tapi kenapa contohnya nggak betul kan kayak itu Cek. Lemak Cek kalau ngomong enggak betul berarti enggak betul kan. Iya. Ini betul juang itu ya. Itu yang gawat benar lah Cek Alam. Benar. Iyo. Oke Cek, kita lanjut dari pertanyaan selanjutnya. Kalau Cek Natasha kan kayak tadi kan sering sosialisasi ke itu ya. Nah, kalau kalian berdua Cek Alam sama Cek Natasha ya, lebih baik efektif offline apa online? Kalau Natasha offline. Sama offline. Karena kalau seandainya offline tuh kita bisa face to face, bisa langsung ketemu langsung kayak gitu Cek. Jadi bisa kayak contoh Natasha memberikan materi. Ada juga kemarin diminta, Kak kayaknya bisa ngasih materi online. Wah kayaknya nggak efektif kalau materi online. Jadi lebih baik kalau pemaparan materi kita offline saja. Jadi kalau offline kan bisa secara langsung, bisa langsung namanya tuh bisa face to face sama mereka, bisa bicara langsung. Jadi mereka juga bisa tahu Cek sama kita, oh ini kakaknya kayak gitu kan, kayak gitu. Ada interaksi antara kita dan juga yang lain. Kalau Cek Alam gimana Cek Alam? Benar Cek, yang dibilang Natasha tadi benar, bahwasannya lebih baik offline karena gini Cek, kalau offline itu tuh kita tatapan muka langsung face to face dan gestur kita tuh lebih tepat sasaran dan audiensnya itu tuh lebih mendengarkan. Beda sama online daring, seandainya nih Zoom nih, ini kita ngobrol panjang lebar, merekanya off kamera ngapa-ngapain dan nggak mendengarkan sambil materi tidur yang mungkin ya Kak ya. Iya, Apalagi kalau Cek Alam kan targetnya anak-anak ya. iya benar. Offline lagi dan dengar. Apalagi online. Apalagi online. Iya, benar-benar ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ketiga-tiganya ya. Apa sih arti mengabdi untuk kalian itu, terutama untuk daerah kita ya, daerah Sumatera Selatan ini kira-kira apa arti untuk mengabdi bagi kalian? Oke. Izin mungkin Alam duluan Cak yang menjawab. Boleh, siap. Mengabdi bagi alam itu tuh Cak mana caranya, cara kita untuk menjaga nama baik, itu lebih tepatnya Cak. Menjaga nama baik, melestarikan nama provinsi, terus memperkenalkan daerah yang menurut kita tuh sudah hampir dilupa ke itu Cak. Contoh kan mungkin kita sekarang ini nih Palembang ini jarang sekali namanya ngidang Cak. Nah itu sih yang lebih dalam harus diperkenalkan. Bukan dekat lagi kalau Cek. Nah itu nah, iya makanya Cek ngidang. Tapi Cek Alam tahu gak kan? Tahu Cek. Oh. Ngidang. Masih muda tahu juga ya. Iya. Tidak tahu cerita apa pernah tuh Cek? Pernah juga Cek, karena di keluarga itu tuh masih melestarikan budaya ngidang itu masih Cek. Di dalam satu nampan ada nasi, ada lauk pauk, dan berisi dari 4 sampai 5 orang. Itu bentuk kita menghargai tamu undangan. Kalau zaman sekarang kan prasmanan Cek. Iya kan, kamu nak makan payung udah sudah jiwa kan. Iya. Cek Natasha tahu enggak Cek tuh? Belum Cek. Wah, ketawa dong mundur ya. Oke. Menurut Cek Natasha apa Natasha? Kalau kalau dengan pengabdian itu. Ya, kalau mengabdi itu hanya 2 kata Cek, bertanggung jawab dan juga berguna. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa bertanggung jawab akan apa yang kita miliki sekarang dan juga berguna bagi semua orang. Jadi bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri saja, tapi berguna bagi semua orang. Oke, kalau Cek Alia gimana Cek Alia? Bisa menambahkan enggak? Kayaknya udah cukup deh. Mungkin ada lain mengabdi menurut Alia seperti apa sih? Mengabdi tuh kayak kita bener kata-kata Natasha tadi, bertanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab apa yang telah kita miliki dan apa yang telah dikasih untuk kita kayak gitu. Siap. Oke, kira-kira yang setelah kalian menjadi juara putra putri Nusantara ini ya, kira-kira
momen yang paling membanggakan kira-kira sebagai duta budayanya apalah Cek itu Cek Alam? Kalau Alam pribadi, momen yang sangat membanggakan itu tuh mungkin salah satunya tidak menutup kemungkinan Cek, Iya. dikenal banyak orang. Tapi besar resikonya juga, kita harus menjaga lisan, tutur kata, sikap, gestur, segalanya harus dijaga. Itu sih lebih ke tentang dikenal orang, momen membanggakan. Tapi di balik itu segalanya itu tuh penuh makna dari itu Cek. Tidak segampang itu. Ternyata jadi duta itu tuh, jadi contoh itu tuh bukan sekedar pakai selempang, duduk rapi, senyum manis, tidak. Namun cara kita bisa memperkenalkan, terus juga bisa menahan diri kita, menahan ego kita, bahwasannya kita sebagai duta ini harus menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Itu sih. Oke, kalau Cek Natasha? Kalau Natasha Cek di sini lebih ke bagaimana cara kita bisa bermanfaat, itu yang buat membanggakan karena jika kita bisa bermanfaat dan seperti Natasha bisa diundang di Pro 4 RRI, bisa diajak menjadi pemateri, bisa jadi narasumber, itu yang membuat Natasha membanggakan bahwa di sini Natasha berarti bukan hanya bermanfaat bagi diri Natasha sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi dari generasi muda, bisa jadi di sosial media. Itu Cek yang bisa yang membuat Natasha bangga tuh karena kita bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, kalau Cik Alia dan yang lain-lainnya terutama ya, ada kak tokoh-tokoh inspirasi yang kalian kagumi? Tokoh-tokoh inspirasi? Kasia Safiera, tau gak? Siapa tuh? Mungkin dulu tidak tahu Natasha ya kan? Dulu tak? Kita yang tua-tua ini tidak tahu ya Kak. Aku tidak tahu. Itu tuh tokoh, Class of Champion. iya, Class of Champions. Oh, Dia udah cantik, pinter, intinya kayak keren banget sih. itu orang mana Cik Natasha? Orang mana Mbak? Kakak itu? Wong Dia tuh Indonesia. ikut Oh, ini Indonesia. Kak, kayak ajang pertandingan pintar-pintar matematika gitu kan Mbak ya. Iya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi dia pintar terpilih kayak itu, Cek. Kalau Natasha siapa? Kalau Natasha mau di Ayunda. Nah, jadi mau di Ayunda itu perempuan cantik, pintar, tangguh. Jadi itu yang Natasha suka dari perempuan. Jadi bukan hanya kita sekedar cantik saja, tapi kita juga pintar, bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa mengedukasi semua orang. Gitu, Cek. Artis itu kan Cik? Artis Cek mau di Oh. Ayunda. Heeh. Kalau Cik Alam siapa Cik Alam? Kalau Alam pribadi tidak kaget sebenarnya Cek. Oh. Iya Cek. Tapi lebih kalau untuk uang yang Alam kagumi dalam bentuk ide kreativitas, mungkin salah satunya Pak Habibie. Oke. Mungkin lebih ke sana Cek. Kalau untuk peran tokoh, aktris ataupun dan lain-lainnya itu tidak ada sih Cek menurut Alam pribadi. Iya. Tidak apa Cik. Oke. Kira-kira Cik kalau kan kalian itu duta budaya ada ya. Kira-kira kalau di Sumatera Selatan ini Cik menurut kalian budaya yang perlu lagi dikembangkan, dipromosikan, kira-kira budaya mana lah Cik di Sumatera Selatan ini ya? Dari Cik Alam dulu Cik Alam. Budaya dalam bentuk cak mana dulu nih Cek? Daerahnya atau cak mana? Daerahnya atau jenis budayanya juga boleh. Mungkin salah satunya tadi ngidang Cek. Bidang tadi ya. Ngidang mungkin. Terus juga zaman Gen Z sekarang ini kan mungkin hampir rata-rata lupa sama cacapan Cek. Cacapan itu tuh nikah yang dikasih suapan terakhir untuk orang tua pada anaknya itu kan, itu sudah hampir jarang sekarang Cek yang alami itu Cek. Kalau tidak orang tuanya masih kental dengan adat budaya itu mungkin hilang gitu. Itu sih Cek, menurut aku. Mungkin kalau cacat-cacat kalau ada unsur wong Jawanya Cek pasti. Biasanya kalau ada Cek itu nanti saya. Tapi kalau wong Palembang biasa bukan wong asli, kalau asli biasanya kalau masih ada cacapan itu. Kalau Natasha, kira-kira Kalau Natasha permainan adat Cek. Karena banyak anak-anak sekarang apalagi Gen Z, Gen Alpha ini sudah jarang sekali Cek. Kalau kayak kita dulu kan kumpul-kumpul sama teman-teman, main permainan anak kayak gitu kan. Jadi banyak sekarang ini sudah main gadget, sudah main Mobile Legend atau yang selain-selainnya itu kan. Jadi bagaimana caranya bisa permainan adat ini bisa kita kembangkan lagi, bisa dimainkan lagi sama anak-anak dari generasi muda dan juga bisa dilestarikan Cek. Jadi permainan adat. kalau Cek Alia Cek mana Cek Alia? Kira-kira apa ya, daerah mana atau contoh budaya apa yang perlu dipromosikan kira-kira menurut Cek Alia? Mungkin lebih ke kayak kegiatan tradisional kayak gitu, kayak kata Kak Alam tadi,
itu termasuk salah satu yang harus dilestarikan. Karena kalau enggak ya takutnya nanti bakal selesai di generasi ini aja dan generasi selanjutnya tidak akan merasakan tradisi tersebut. Oke, untuk mungkin lah momen terakhir ini Cek kira-kira Cek ada tak pesan-pesan untuk generasi muda dari Cek Alam dulu boleh? Oke, kesan dan pesan untuk generasi muda sekarang ini menurut Alam sendiri buat kalian, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk mencoba, karena lebih baik gagal namun pernah mencoba daripada takut tapi tidak pernah mencoba. Benar. Itu saja. Kalau Cek Natasha, Kalau Natasha untuk para pendengar Pro 4 RRI harus bisa temui potensi diri kalian. Jika kalian sudah mencintai duluan wisata yang kalian miliki, maka kalian akan bisa mengembangkan wisata itu sendiri. Dan mungkin kalian kalau sesuai quotes Natasha sir ini, Cek, I'm not smart but I can do everything. If you can do everything, you can be successful. Kalau Cek Alia? Pesan buat semuanya ya, pesannya yaitu kita harus berani mencoba, kita harus berani untuk melawan rasa takut kita, dan juga kita harus yakin kalau diri kita tuh bisa. Dan untuk budaya, Alia pengennya kalau misalnya kita tuh bisa mengembangkan budaya itu supaya generasi mendatang akan merasakannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan hal tersebut sih? Baik. Untuk terakhir, ini terakhirnya ini. Kira-kira untuk bagi kalian yang pantas menerima ucapan terima kasih dari kalian pribadi masing-masing ini ya, siapalah yang patut menerima ucapan terima kasih? Kalau Natasha kedua orang tua. Siap. Alam. Kalau Alam pribadi lebih ke keluarga, jadi mencakup orang tua, ayu, kakak, adik semuanya. Karena tanpa peran mereka nggak bisa berdiri sampai sekarang. Alia? Orang tua sama diri sendiri, Kak. Wah, baik. Baik dulu tanpa terasa ya, sudah pengunjung acara kita di obrolan komunitas. Terima kasih Cek Natasha, Cek Alam, Cek Alia telah menerima undangan kami untuk di obrolan komunitas di Pro 4. Semoga ke depan ini kalau diundang lagi Cek Natasha, Cek Alam juga, Cek Alia. Mak Juang tuh tidak jero deh. Pokoknya kalau diundang Cek Natasha galak dah. Oh, tenang baik Kak. Kabar-kabaran ya, Cek. Siap. Baik dulu Sobat Budaya, tanpa terasa acara di obrolan komunitas kita sudah berakhir. Kami dari Putra Putri Nusantara ya, Cek Alam, Cek Natasha, Cek Alia juga. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.